La wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Baitus Safa. Masya Allah, rumah kebersihan, rumah kesucian di negari Talang Babungo. Masya Allah, Talang Babungo sedang mekar lah itu. Masya Allah, yang saya hormati, yang saya cintai dan saya muliakan. Pertama, rasa syukur yang tak terkira dan terhingga kepada Allah Azza wa Jalla di subuh yang sejuk ini. Ya, karena nampaknya di sini sejuk terus. Masya Allah, tabarakallah. Beda sekali dengan kami di Pekanbaru, gerah terus. Habis mandi pun gerah. Di sini tak mandi pun sejuk. Ya beruntunglah tuan-tuan ini, Masya Allah. Tak pakai AC pun sejuk. Kami pakai AC pun panas juga. Masya Allah, tabarakallah. Bersyukur kita kepadanya di subuh ini kita diizinkannya berada di tempat yang mulia ini. Orang-orang yang berjalan menuju rumah Allah di saat masih gelap, Allah balas pula di akhirat nanti bidnurit tam, cahaya yang sempurna di akhirat. Oleh itu bersyukur kita karena kita dipilih dari sekian banyak orang, kita yang masuk di sini. Kan kebanyakan tak dapat ya. Kebanyakan tak dapat. Karena nikmat-nikmat besar itu didapat oleh orang-orang yang memang berbakat jadi orang besar pula. Hadir di rumah Allah yang salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya di situ ada para raja, ada para presiden, para pengusaha, perkebunan, perusahaan besar, gubernur, bupati. Kan itu dunia dan seisinya. Nah, 2 rakaat salat subuh sunatnya lebih baik dari semua itu. Jadi kita kalau sempat perak presiden tidak ke masjid subuh ini, kita lebih beruntung dari Pak Presiden. Kita lebih beruntung dari Pak Presiden. Saya tidak katakan lebih hebat, tidak. Ya Pak ya, lebih beruntung. Segala presiden lebih hebat dari kita, dia jadi pemimpin, kita tidak pemimpin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu sekali lagi bersyukur kita. Karena pada subuh ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini. Ada yang tidak bersyukur? Nampaknya masih dingin juga nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan, kalau bukan karena Allah kemudian dakwah Nabi, kita tak tahu macam apa kita nak buat di sini. Tapi dengan adanya dakwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena guru kita orang paling hebat di dunia. Di antara seluruh umat manusia, yang paling hebat adalah guru kita. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau gurunya hebat, tentu murid-muridnya mesti jadi orang hebat.
Guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling cerdas, orang paling hebat, orang paling mulia, dan yang pertama masuk surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu jangan lupa untuk selalu mengenang jasanya. Jangan lupa untuk mengingat tinggi budinya. Oleh itu doa terbaik untuk beliau dari kita, apa yang diajarkan langsung oleh Rabb kita, Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, selalu berselawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat kepadanya, sampaikanlah salam kepadanya sebanyak-banyaknya dan sesempurna-sempurnanya. Oleh itu ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan majelis kita tak luput dari banyak mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Dan inilah kenapa kita belajar as-sunnah. Sebab ketika belajar as-sunnah pasti maksudnya sunnah Nabi SAW. Dan bila sunnah Nabi dibaca, mestilah tersebut nama Nabi SAW. Dan kalau nama Nabi tersebut orang yang beriman, orang yang mencintai Nabi, mestilah mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Dan siapa yang mengucapkan selawat dan salam kepadanya, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha kaya, ucapkan selawat pula kepadanya. Bukan sekali, 10 kali. Allahu Akbar. Jadi kita dapat selawat dari Allah dengan selawat ke Nabi SAW sekali dapat 10 kali. Andainya majlis ini selawat kita 10 kali, kita dapat selawat dari Allah 100 kali. Apa maknanya selawat dari Allah? Maknanya adalah al-maghfiratu wal-rahmah. Dapatkan ampunan dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah sebabnya Imam Ahlul Hadis, Imam Ahli Sunnah, Al-Imamul Mubajjal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, wafat 241, beliau mengatakan ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Ahlul hadis li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Sebab setiap mereka disebut nama Nabi di depan mereka, mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau cakap sallallahu alaihi wasallam, Allah balas, berikan dia salawat 10 kali pula. Oleh itu jangan bosan-bosan ya Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ketiga, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat di sini, khususnya pengurus Masjid Baitus Safa yang telah memberi izin saya duduk sini. Sebab kalau tak ada izin daripada pengurusnya, saya tidak bisa duduk sini. Betul kan? Karena yang paling berkuasa di sini imam masjidnya. Masya Allah, imam masjid sudah memberikan waktu. Pengurus masjidnya, pengurus masjid sudah memberikan waktu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai Pak. Sampai jam berapa nih Pak? Udah kedinginan nampaknya. Ya, kalau saya semakin bercakap semakin hangat badan, tonton semakin mendengar semakin dingin badan. Kecuali sedang marah ke saya. Kalau marah itu panas badan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maunya panjang-panjang apa pendek-pendek? Itu baru pemanasan. Itu sudah usahakan saya singkat-singkatnya. Ma'asyiral kiram. Apa judul kita? Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT.
kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Sebelum saya menukil dari ulama, saya nak mengilustrasikan dulu. Coba kita bayangkan sendiri. Seandainya Al-Quranul Karim yang berisi, Al-Quran lengkap kan? Lengkap. Kita periksa dulu. Hah? Berapa surat dalam Al-Quran? 114. Tengok. Mana tahu tak lengkap pula. Alhamdulillah, lengkap. Ada pula doa khutbah Al-Quran di belakangnya. Ya, sampai An-Nas. Masya Allah. Di sini dari Al-Fatihah atau Al-Baqarah mulainya? Apa? Al-Fatihah atau Al-Baqarah? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Lengkap. Andainya Al-Quran diturunkan Allah, lalu disuruh kita menafsirkan Al-Quran masing-masing. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibuku semuanya, saudara-saudariku, mungkin tidak penafsiran kita sama? Hah? Mungkin? Tidak mungkin sama. Apa sebab? Misalnya datang perintah, wa aqimus salata wa atuz zakah, misalnya, dirikan salat, tunaikan zakat. Lalu silahkanlah salat menurut cara masing-masing dan tunaikan zakat menurut ukuran masing-masing. Kira-kira gimana? Berapa mazhab dalam Islam? Tidak terbayang, ya? Tidak terbayang. Ya, yang sudah ada saja ditafsirkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, masih juga banyak terjadi perselisihan. Apalagi kalau seandainya ditafsirkan dengan keyakinan masing-masing. Maka setiap masjid itu salatnya bermacam-macam itu. Jelas? Oleh itu datanglah Imam Makhul Asy-Syami, salah seorang imam di masa tabi'in, dan Imam Amir bin Surahil Asy-Sya'bi 150 Hijriah. Beliau mengatakan, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Allah, ini terlalu berani nih. Ya, Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Makanya Imam Ahmad bilang, la atajasaru ala dzalika. Saya tak berani mengucapkan itu, katanya. Saya tak berani mengucapkan itu. Walakin as-sunnata tufassirul Quran. Tetapi sunnah menafsirkan Al-Quranul Karim. As-sunnah menafsirkan Al-Quranul Karim. Apa sebabnya Imam Makhul Asy-Syami dan Imam Asy-Sya'bi rahimahumallah mengatakan as-sunnah lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada Al-Quran dibutuhkan oleh as-sunnah? Apakah Al-Sunnah lebih mulia daripada Al-Quran? Apakah hadis Nabi lebih tinggi nilai daripada Al-Quran? Tidak. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, dan as-sunnah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Perkataan seseorang itu dinilai dari nilai orangnya. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilai perkataannya. Betul? Mana yang tinggi, perkataan saya atau perkataan Imam Syafi'i? Saya ulang. Mana yang lebih tinggi? Tonton nukil perkataan Ustadz Dasman, LC MA, Dr. LC MA, Dr. Durian, LC Laici, MA Mangga.
Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian satu menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kira-kira tuan-tuan cenderung menerima perkataan Syafi'i atau perkataan Dasman? Hah? Imam Asy-Syafi'i, tapi dia tidak dokter dong. Hah? Dia tidak dokter. Dia enggak dokter, tapi mudaktirud dakatira kata orang Arab. Tukang cetak para dokter. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sudah ratusan ribu, mungkin jutaan orang dapat gelar doktor karena mengikuti ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu baru Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya segala perkataan kalau disandingkan dengan perkataan Nabi alaihissalam, apalagi dipertentangkan, gugur semuanya kecuali perkataan Nabi alaihissalam. Jelas? Nah, sekarang perkataan Allah pasti lebih hebat daripada perkataan Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Al-Quran lebih rendah dari sunnah. Tidak mungkin pula as-sunnah lebih tinggi daripada Al-Quran. Saya mohon maaf tidak bisa panjang-panjang, tapi panjang juga. Ya, tidak bisa panjang-panjang. Soalnya masuk jabarkan nanti panjang. Al-Quran lebih mulia daripada as-sunnah. Dan as-sunnah nah, apa makna perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi? Al-Quran lebih membutuhkan sunnah. Maknanya adalah seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi. Maknanya adalah wallahu alam, bila ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara dan saudari ditakdirkan misalnya menguasai as-sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi semuanya atau sebagian besarnya, tapi sama sekali tidak tahu Al-Quran. Ini misal saja, tidak mungkin kita tidak tahu Al-Quran kan? Ini misal saja. Maka Al-Islam yang diinginkan Allah secara teori dan aplikasi, secara perkataan dan kenyataan terlaksanakan. Jelas? Jelas ya? Bila tuan-tuan mau salat misalnya, atau mulai dari bersyahadatlah dulu ya, bersyahadat, dan mengetahui as-sunnah, seluruh sunnah dalam masalah akidah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikuasai semuanya atau sebagian besarnya, tapi tidak tahu sama sekali Al-Quran tentang masalah itu misalnya, maka tuan-tuan telah melaksanakan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihissalam. Tetapi sebaliknya, bila bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga dirahmati Allah, mengetahui Al-Quran tentang salat tanpa ada sunnah, bisa tidak melaksanakan Al-Quran? Saya ulang lagi. Andainya tuan-tuan tahu ayat-ayat Al-Quran saja untuk salat, perkara salat, tanpa ada mengetahui sunnah, bisa tidak melaksanakan perintah salat? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Jelas tuh? Jadi kalau tahu sunnah tentang salat, Al-Quran terlaksana, sunnah terkerjakan. Tapi kalau tahu Al-Quran saja tanpa sunnah dalam masalah salat, Al-Quran tak berjalan, sunnah tak terkerjakan. Jelas? Makanya ketika ada orang dulu di zaman Huzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ketika mengaji begini di Masjid Jami' al-Basrah, masjid besarnya di Basrah. Basrah di mana, Pak? Di Irak. Semoga Allah kembalikan ke pangkuan Ahlus Sunnah. Ya kan, dikuasai Syiah sekarang. Allah musta'an. Atas bantuan jasa baik Amerika dan Inggris. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa pula sampai tersebut Amerika pula di sini? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
ketika Imran bin Husain menyampaikan hadis-hadis Nabi. Ada dari sana protes, ya Syekh, hadis, sunnah. Jadi dulu ternyata ada juga yang protes itu rupanya. Jadi kok sunnah terus? Kenapa? Al-Quran aja ada cukup. Bukan Al-Quran lebih hebat dari sunnah. Ini qaulul haqq yuraduhu bil batil. Perkataannya benar. Sunnah, Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah. Oleh sebab itu tinggalkan aja sunnah. Jadi ingkar sunnah nanti. Bibitnya sudah ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dan Nabi ingatkan, la ulfiyanna ahadakum. Nah, jangan sampai saya menemukan seseorang dari kalian yattaki ala arikati ya'tihi amrun min amri fa yaqul da'na an hadha wa haditha bima fil Qur'anil Karim. Nanti datang kepadanya urusan yang saya sampaikan, perintah yang saya perintahkan, lalu dia bilang tinggalkan ini, ikut saja Al-Quranul Karim. Jangan sampai ada, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan memang akan ada dari umat ini yang mengatakan cukup Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran lebih lengkap, lebih mulia, lebih tinggi, lebih bermartabat. Tujuannya adalah untuk meninggalkan Al-Quran sendiri, karena dia paham Al-Quran tanpa sunnah tak berjalan. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Ma'asyiral kiram ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tidak mungkin meninggalkan Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah alaihi salatu ala sahibi as-salatu wassalam. Ma'asyiral kiram. Berarti kira ada paham ya? Ada paham, selesai lagi ya? Ada paham, dah selesai lagi Pak? Dah selesai tugas saya. Dah tercapai apa yang dimaksud, bahwa disinilah kedudukan as-sunnah itu sangat penting. Sebab kalau tanpa sunnah nanti umat ini akan berpecah terus. Sebab apa? Akan beragama menurut keyakinan masing-masing. Bunyinya bagus, amalkanlah menurut keyakinan masing-masing. Itu di mulut, tapi di hati akan datang syaitan akan membisikkan, akan mengatakan amalan saya lebih baik dari amalan dia, amalan kami lebih hebat dari amalan dia, aliran kami lebih bagus dari aliran. Akhirnya terjadi benturan-benturan dan syaitan bertekuk tangan. Oleh itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa golongan yang selamat itu disebut ahlus sunnah atau ahlul Quran? Saya ulang lagi. Nampak dingin, nampak? Tapi kaji agak panas sedikit. Kita panaskan dikit. Kaum muslimin dan muslimat, golongan yang selamat, kan Nabi ingatkan akan terpecah umat ini menjadi berapa golongan? 73 golongan. Semuanya masuk surga. Betul? Kalau masuk surga semua tidak ada pecahan. Kalau terpecah pasti berpencar tempatnya. Semua masuk surga kecuali satu. Memang sudah ngantuk nampaknya. Semuanya masuk neraka. Maksudnya masuk neraka ini kita tidak tahu apakah kekal neraka atau tidak. Yang penting semuanya potensi masuk neraka. Apa sebab? Sebab jalan surga itu hanya satu. Jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita katakan 1001 jalan menuju Roma, tidak. Ke Roma betul, tapi ke surga jalannya jalan Allah dan Rasul. Allah yang katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilillah. Afwan, fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku lurus. Nabi katakan, ini jalanku yang lurus. Allah katakan hai Muhammad, ini jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul.
Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, yang lain. Karena jalan ini yang lurus. Nabi menafsirkan ayat ini, satu hari dia buat garis di tanah, garis besar, lurus. Lalu di kiri kanannya dibuat jalan-jalan exitnya. Jalan-jalan ganggang, keluar-keluar. Banyak. Lalu kata Nabi SAW, hatihi sabili. Ini jalanku. Ikut ini. Dan di kiri kanan jalan ini subulus syaitan. Jalan-jalan syaitan. Ala kulli ra'si tariq syaitan. Di setiap pangkal jalan yang keluar tadi ada syaitan yang memanggil-manggil ke situ. Yang namanya syaitan itu pandai menghiasi, pandai berpromosi, ya Pak ya. Syaitan ahli promosi, ahli marketing. Sampai-sampai ayahanda kita, ibunda kita, Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, yang jelas-jelas ditunjukkan Allah di depan matanya sendiri. Dam, ini musuhmu dan anak keturunanmu. Ini musuhmu dan anak keturunanmu. Ini musuh kamu, jangan diikuti. Tapi karena ahli marketing, iblis bisa memperdaya Adam alaihissalam. Ini jadi panjang juga ada di sana. Tolong ingatkan, jangan panjang-panjang ya gitu. Soalnya di sini tidak lama-lama, ceramah subuh ini panjang-panjang ya Pak. Kan tidak biasa lama-lama kan? Sampai selesai aja. Ya Allah ya Rabbi. Syekh, ini sudah berapa menit? Baru 5 menit ya? Hah? Baru 25 menit? Iya, mudah-mudahan 2 kali 25 menit ya. Enggak, insya Allah. Saya usahakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ma'asyiral kiram. Sampai di mana tadi? Syaitan, iblis, ahli marketing. Ahli marketing ini memang suka kita ditipu. Makanya jangan sering-sering buka marketing. Ya, berapa banyak barang jadi sampah di rumah. Ya, semua pandai marketing. Sehingga ibu-ibu khususnya jangan sering-sering buka Shopee, Marketplace dan sebagainya. Mohon maaf nanti saya dibantah orang nanti. Ya, sebab sering buka itu tertarik terus. Jangankan ibu-ibu, saya suaminya ibu kaum muslimat, awalnya tak nak beli kipas angin, cuman karena tawarannya Masya Allah 50% kortingnya, tertulis lagi standar nasional Indonesia. Masya Allah, dari misalnya 350 jadi 175. Nah, ini kesempatan ini, karena di rumah hampir rusak juga, ada mulai bunyi-bunyi dia berdelik kan, beli lagi. Alhamdulillah 3 hari tekulai ini. Iya, sepekan sujud dia. sujud sahwi. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin, marketing itu memang ahli. Apalagi iblis alaihissalam. Kalau bahasa agamanya ahli subuhat itu paling pandai. Karena subuhat tak namanya subuhat kalau ada orang tak pandai. Makanya jauhi subuhat kata Nabi alaihissalatu wassalam. Iya kan? Nabi suruh dekat-dekat subuhat atau jauh-jauh? Jauh-jauh. Kembali ke yang tadi. Nah, dari 73, 72 potensi masuk surga. Betul? Masuk neraka. Satu saja yang masuk surga. Siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak disebut dengan ahlul Quran. Kenapa ditinggalkan Al-Quran? Sebab Al-Quran semuanya sepakat itu. Di al-ra'si wal ain, di atas segala-galanya. Cuman dalam sunnah terjadi perbezaan-perbezaan. Menerima sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ya tak? Terjadi perbedaan tak? Ada yang bilang ini betul amalan Nabi, ini bukan amalan Nabi. Tapi kan tak semua yang dilakukan Nabi harus kita ikuti. Ya Rabbi. Lalu kalau kita nak ikuti amalan siapa yang kita ikut? Jelas Pak? Lalu kita katakan ini ditinggalkan Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, dan ada di zaman Nabi tapi dia tidak laksanakan. Mereka jawab,
Iya, tidak semua yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan. Kita bicara tentang agama, dia bicara tentang dunia. Di zaman Nabi tak ada mobil, antum naik mobil. Zaman Nabi tak ada handphone, antum naik handphone. Pegang. Ini masalah dunia, sunnahnya ikut perkara dunia. Kalau agama ini sunnahnya ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, di sini boleh terlihat nanti siapa yang sesungguhnya ahlus sunnah dan siapa yang sesungguhnya bukan ahlus sunnah atau setengah-setengah ahlus sunnah. Jelas, Pak? Jelas? Kalau udah jelas selesai. Bilang jangan jelas. Bilang belum jelas, biar terlanjutkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya orang yang selamat itu disebut ahlus sunnah. Walaupun tadi tidak disebut ahlul Quran, bukan mereka meninggalkan Al-Quran, tidak. Karena sebagian gerah juga ketika bilang sunnah Nabi dan masalah ini sunnah Nabi, ini orang tuh sunnah terus, seolah-olah lebih hebat daripada Al-Quran. Subhanallah, bukan. Sebab akan terlihat orang yang mengagungkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah orang yang mengagungkan sunnah Nabi SAW. Sebab siapa yang menghidupkan sunnah, menghidupkan Al-Quran. Siapa yang tidak menghidupkan sunnah, Al-Quran juga akan mati olehnya. Disitulah datang pernyataan imam tadi, Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak dalil dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi yang mengharuskan kita untuk senantiasa meninggikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena pada hakikatnya sunnah itu wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Bezanya adalah Al-Quranul Karim Allah sendiri yang ucapkan, didengar oleh Jibril bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan as-sunnah maknanya dari Allah dan ucapannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tahu dari mana? Ya. Karena Al-Quranul Karim tak bisa dicontoh oleh manusia. Tak bisa dicontoh oleh jin, tak bisa dicontoh oleh malaikat, karena dia adalah ucapan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang seroman dengannya Allah tabaraka wa taala. Kalau perkataan Nabi bisa dicontoh orang? Bisa? Makanya ada hadis-hadis palsu. Kan ada hadis-hadis palsu? Buku-buku hadis palsu dikumpulkan oleh para ulama untuk dijelaskan. Ini hadis-hadis palsu. Orang mencoba memasukkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Allah siapkan para ulama, para pakarnya, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Dia katakan ini palsu. Sedangkan Al-Quran ada kumpulan ayat palsu? Nggak ada. Sebab langsung diketahui. Jangankan oleh umat Islam, orang yang non-muslim pun tahu itu bukan Al-Quran. Pernah salah seorang syekh dari Arab Saudi berjalan ke Irlandia Baru. Di mana Irlandia tu? Tiwokian Kamaya apa tu? Di mana daerah sumbernya? Hah? Irlandia, New Zealand. Di mana tu, Pak? Dekat Inggris ya? Bukan Irlandia, bukan New Zealand. Selandia maksud saya. Dekat kita juga kan? Kan tinggal nyebrang. Pakai biduk ya, Masya Allah, tinggal nyebrang dekat. Ma'asyarul kiram, dia berjalan situ dalam rangka dakwah, round dakwah, round dakwah. Ya. Di antara rangkaian kegiatannya bertemu dengan para pastor, biarawan, biarawati. Dia nak coba. Sebab Nabi alaihissalam ketika berdakwah dulu di Makkah dulu atau di Madinah? Pertama berdakwah Nabi di mana? Makkah, Madinah? Makkah. Alhamdulillah. Masih semangat nampaknya. Saya lanjutkan. Baik kaum muslimin di Makkah. Orang-orang Quraisy dan orang Arab lainnya yang datang di musim haji ke Makkah
Kan mereka kan belum Islam tuh. Dan yang ada yang mencuri-curi dengar yang baca Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, mereka langsung paham ini bukan perkataan manusia. Langsung paham mereka. Padahal bukan orang Islam. Bahkan oleh orang yang tak pandai bahasa Arab sekalipun paham. Nah, Syekh waktu itu mencoba mentes, betul tidak orang ini paham tuh enggak? Lalu dibacanya beberapa ayat dari Al-Quran, kalau saya tak salah surat apa namanya, Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dibacanya sampai beberapa ayat. Lalu setelah itu dia buat pula perkataan dalam bahasa Arab. Ini orang ini tidak pandai bahasa Arab nih. Yang dengar ini para pastor biaran-biarawati itu tidak pandai bahasa Arab. Beliau sih ceritakan langsung, waktu itu beliau ceramah di Madinah. Dibacakan pula, dikarangnya bahasa Arab, tapi dilagukan seperti tilawatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhahaba Zaidun ila as-suq fashtara at-tamatim wal filfila wal lahm. Dan seterusnya dia baca, dikarang. Iya, dengan penuh penghayatan juga, bahasa Arab juga, dan bersajak pula. Lalu salah seorang biarawati tunjuk tangan. Mohon maaf Pak Dokter, Syekh, menurut saya apa yang Anda baca pertama tadi sangat berbeda dengan apa yang Anda baca kemudian. Loh, Anda pandai bahasa Arab? Enggak. Dah tahu dari mana? Kalau yang Anda baca pertama tadi masuk ke dalam relung hati, menyejukkan pikiran. Sedangkan yang Anda baca kedua biasa-biasa saja, seperti pergi ke pasar aja. Ya, orang dengar lagu di pasar kan tidak menghayati. Makanya ketika ada kawan-kawan bertanya, Ustaz, pasar semuanya ada lagu. Antum kan tidak sengaja dengarkan lagu, kan hanya beli tempe dan tahu. Kaum muslimin dan muslimat, kalau bisa memang pasar-pasar kita daripada lagu lebih baik dibacakan zikir masuk pasar misalnya kan. Kalau nak belagu juga jangan belagu, karena belagu itu banyak dustanya. Makanya orang suka berdusta disebut belagu. Maka lagu-lagu itu banyak dusta, Pak. Makanya orang-orang yang lagu cinta selalu gagal dalam cinta. Coba tengok tuh, orang-orang yang berkasus cintanya selalu yang suka lagu cinta. Yang suka banyak bunuh diri juga diantaranya orang yang suka menjadi penghibur. Banyak. Coba lihat orang-orang masyhur dunia itu banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal penghibur tingkat internasional. Masyaallah kiram. Kembali ke sini. Jadi Al-Quranul Karim kalamullah hakikatan. As-sunnah an-nabawiyah, perkataan Nabi SAW, maknanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, akan beda memang. Makanya orang-orang yang nak diketahui ahlus sunnah itu bukan lihat dari sikapnya terhadap sunnah. Sebab terhadap Al-Quran semua tawaif kecuali yang keluar dari Islam, golongan yang menisbatkan diri ke Islam tapi keluar dari Islam, memang Al-Quran baginya tidak berharga. Seperti Rafidah misalnya, menganggap Al-Quran ini tak bernilai, sebab yang asli itu sekarang hilang, dibawa oleh Al-Mahdi Al-Muntazar mereka, yaitu Muhammadul Hasan Al-Askari. Nanti keluarnya, jadi mereka sama dengan mengatakan seluruh umat Islam hari ini sesat. Mau tuan-tuan dibilang sesat? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita umat Islam semuanya dengan Al-Quran sama, tapi yang menentukan sikapnya terhadap sunnah Nabi SAW. Apakah dia berkeyakinan dengan sunnah, beribadah dengan sunnah, bermuamalah dengan sunnah, berakhlak dan beradab dengan sunnah. Ini yang membezakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini terlihat urgensinya sunnah, karena ketika ditanya golongan yang selamat itu adalah ahlu as-sunnah. Apa cirinya?
Ditanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selamat yang satu itu apa ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya hari ini beragama. Keyakinannya seperti yang diyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam para sahabatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka sunnah itu adalah harus dihidupkan dimanapun kita berada. Sebab apa? Kita pasti semua sepakat bahwa as-sunnah lebih hebat dari selainnya. Kalau tuan-tuan nak beribadah ikut sunnah lebih hebat daripada ikut selain sunnah. Dan lebih pasti pahalanya daripada yang bukan sunnah. Kalau Nabi laksanakan, perintahkan, atau Nabi setujui, maka akan lebih pasti kebenarannya. Karena sudah ada legalitasnya dari Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini ku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam itu sebagai agama. Islam yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ilustrasinya, sesuatu yang sudah sempurna dimodifikasi, nambah harga atau ngurangin harga. Pertanyaan tidak paham, berarti jawaban tidak dapat. Harus paham pertanyaan dulu. Apa pernah beli motor baru? Motor baru. Apa mereknya? Hah? Sion? Apa tuh ya? Saya tidak tahu. Oh, Yamaha, Masya Allah. Ketahuan saya tidak punya motor nampaknya ya. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau Bapak modifikasi, tentu modifikasinya dirubah, stangnya harusnya begini, kan datar sekali, kurang bagus. Akhirnya dimodifikasi, satu stang di atas, satu stang di bawah. Habis itu dijual. Sekarang pertanyaannya, Bapak mau dikasih pakai biaya enggak? Pakai. Pakai energi enggak? Pakai. Pakai waktu? Pakai. Tetapi menambah harga atau mengurangi harga? Mengurangi harga. Betul? Sama ibadah juga. Kalau tuan-tuan modifikasi, maka mengurangi nilai, bukan menambah nilai. Karena apa? Karena yang dibawa oleh Nabi sempurna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian kita pahamlah bagaimana kedudukannya sunnah Nabi dalam syariat Islam. Maka Al-Quran dijabarkan dengan sunnah Nabi, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi, Al-Quran petunjuk teknis dan pelaksanaannya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ahlus sunnah dikenal dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kuncinya, kata kuncinya, kenalilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum akan kenal, kita akan kenal yang bukan sunnah. Ya Pak? Makanya para sahabat dulu, para tabi'in yang menghitung dengan baik, bila nak melakukan sesuatu tanyanya apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini. Selesai. Orang lain nak buat yang lain dari sunnah Nabi, kita tak ada urusan. Ya, kita kalau boleh doakan juga benar-benar diterima. Tapi kan tidak mungkin lah. Antum kalau kita bikin proposal tak sesuai prosedur, diajukan di waktu yang tidak pas, dengan jumlah berkas yang tidak cukup, atau apa namanya sebagainya, lalu kita bilang pasti diterima, dari mana? Ya tak? Coba buat proposal ke Pak Bupati Solo, Solo nih ya, masih Pak Bupati Solo, tapi buat proposal menurut yang kita inginkan, bukan yang mereka tentukan. Menurut tuan-tuan cepat prosesnya atau lambat? Saya ulang lagi, lambat atau cepat? Lambat prosesnya. Pasti ditanya, harusnya kan KTP Solo, lalu dibuat KTP Bukit Tinggi. Dah, di proses ini tersangkut satu. Kan sama Pak, sama-sama Sumber. Enggak, aturannya kalau ajukan di Solo mesti bupati, mesti KTP Solo. Nah, kemudian antum bilang lagi,
sekarang ini ngurusnya mesti melampirkan surat vaksin. Gitu? Antum bertahan pula. Enggak. Vaksin itu hanya akal-akalan, misalnya ada yang kan mazhab konspirasi kan, ada yang percaya, ada yang tidak. Lalu dia bilang, Pak, mohon maaf, saya tidak beriman pada COVID, kan ya. Tidak beriman pada COVID, ini hanya permainan. Kira-kira diproses enggak? Enggak. Makanya dengan COVID ini semoga cepat berlalu. Dah penat kita. Banyak masalah-masalah hukum baru yang timbul. Nak pindah payah, nak menikah sulit. Ya kan? Nak nikah payah kan? Ada orang katanya ketika dia nak ngurus KTP, Pak, nak ambil vaksin, dia tanya KTP. Karena dia belum punya KTP, umur belum sampai. Pas sampai pula ngurusnya ke Disduk Capil, nak ngurus KTP, ditanya surat vaksin. Akhirnya gila dia mikirkan itu, diantar ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa syaratkan pula harus ada KTP dan surat vaksin. Akhirnya tambah gila dia. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi paham kan? Setiap sesuatu tak sesuai prosedur SOP nanti bermasalah prosesnya. Oleh sebab itu harus ada payung hukum. Setiap sesuatu yang kita kerjakan legalitasnya harus jelas. Yang kedua, mesti mengikut SOP juknis dan juklak yang sudah ditentukan supaya prosesnya lancar, dan itu ada pada sunnah Nabi SAW. Dengan demikian kita jadi paham pula bahwa amalan yang diterima tidak cukup ikhlas saja, tapi harus diikuti dengan sesuai prosedur yang berlaku. Disitulah sunnah Nabi SAW. Saya lihat anggukan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dalam nih, baik karena ngantuk ataupun karena sudah paham. Kita cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi saya ucapkan ya, 11 dengan kepala, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi amal saleh yang dihitung untuk kita bersama. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita saling mengunjungi lagi, Pak, dengan syarat kita masuk surga. Semoga tak satu pun kita kecuali diberikan hadiah pagi ini, qumu maghfuran lakum, berdirilah dalam majlis ini dalam keadaan diampuni, seperti yang tersebut dalam hadis qudsi. Terima kasih dan mohon maaf, tidak ada tanya jawab dah, karena dah paham semua saya tengok. Ya, tidak ada tanya jawab, dah paham semua. Kita cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.